Kita baru saja menyaksikan bagaimana kondisi pada saat melawat atau melayat almarhum Bapak Jayus PT yang meninggal kemarin karena sakit. Langsung di rumah beliau ditemui oleh putra-putri. Dan sekarang kita membahas buku karya beliau yang berjudul Manuk Mabur. Ini tanda tangan asli dari Bapak Jayus PT dan cover surrealis. Buku ini terbit pada tahun 2020 Desember dan sudah dibahas. Dan sekarang kita membahasnya bahwa isi buku ini sudah pernah dimuat di bukunya yang mendapatkan hadiah sastra Raja G, yaitu Kertas Emas Jurang Kuping. Ada sekitar belasan judul buku yang ada di dalam buku ini. Dan yang terbaru adalah Manuk Mabur, yang ternyata itu merupakan sebuah isyarat dari kepergian Bapak Jayus PT. Manuk Mabur bercerita tentang bagaimana kondisi seorang yang mau ditinggalkan oleh roh di dalam bukunya yang disimbolkan dengan burung yang bergerak, bergeliat di dalam dada, mematuk, lantas keluar dari dada, terbang masuk ke satu alam gaib yang saya bilang sebagai suatu alam surrealis. Dunia seni memang dekat dengan hal-hal yang di luar kesadaran manusia. Banyak yang menyatakan bahwa dengan seni kita dapat menangkap gejala-gejala alam atau pesan alam atau pesan Tuhan yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera biasa. Banyak peristiwa yang menyatakan bahwa dengan seni kita dapat menangkap suatu keindahan yang lebih. Yang dimaksud dengan keindahan lebih bukan hanya keindahan dalam arti yang konvensional, semacam lukisan pemandangan yang indah, lantas gadis cantik jelita, lantas sebuah bunga atau beberapa bunga, kumpulan bunga yang dilukis secara menawan dengan warna-warni yang begitu indah. Namun keindahan sudah merupakan sebuah nilai di mana terjadi pemaknaan terhadap pengalaman indrawi manusia, termasuk di sini pengalaman batin, malah pikiran dan pemaknaan itu tidak sekedar hal yang indah-indah dan manis-manis saja, tetapi juga yang mempunyai suatu pesan yang mengesankan, memberi pesan, dan makna itu begitu dalam, dan pesan-pesan itu bersifat su atau indah, lebih. Jadi indah bukan hanya indah
dalam arti normatif, konvensional, tapi nilai yang lebih. Sehingga sering ada orang yang dengan seni dapat menangkap sesuatu yang bermakna lebih dari biasanya. Maka ketika Bapak Jayus PT meninggal kemarin, sementara karya terakhir yang fenomenal dibahas bahkan di dalam Zoom oleh sebuah universitas Fakultas Bahasa Jawa di Surabaya, dan dilakukan Zoom dengan peserta dari seluruh jagat antero dunia maya. Ini adalah Manu-Manu Mabur, dan ini adalah buku beliau yang terakhir. Buku beliau yang terakhir adalah Manu-Manu Mabur. Ternyata memberi kesan atau pesan isyarat. Ternyata beliau sudah merasakan kedekatan dengan Tuhan sehingga kemarin dipanggil, dan dunia sastra, khususnya sastra bahasa Jawa, berduka. Sekali ini loh. Ya. Bendera lagi bingung. Monggo cucuk, Bu. Nggih, matur nuwun Budina. Iya, PWJ. Iya, aku panggil video. Nggih to kok ya. Mungkin anune didubbing teng griya, nggih, sementing ini video klipnya dibuat sekarang. Waduh, video klip. Ini contoh dari hal surrealis dalam Manu-Manu Mabur. Saya bacakan nggih. Nggih. Njero dodoku kaya cuwil kecucuk. Jenengan ki kok meden-medeni wong. Nanging ora krasa lara. Perih ya ora. Yen ngono ayo priksa dokter sadurunge kasep. Pangatake gupuh ngajak aku menyang dokter spesialis penyakit dalam. Diagnosa dokter ora nemokake tondo anane penyakit. Paru-paru, jantung lan liya-liyane kabeh normal. Nanging rasa nyucuk-nyucuk saya nemen lan krasa saya akeh kang cuwil. Kalane aku lungguh ijen ing ngarep omahku. Dodoku malah krasa jeblong, kaya ana barang urip kang mbrosot metu liwat dadaku kang bolong. Ngrenjel obah-obah ing jero klambi. Benik klambi tak copot kepingin weruh lan pur ana manuk cilik ngeleper metu. Oh ya Allah, kagetku ora kira-kira. Jegrek kami tenggengen nyawangi manuk tanpa kedep. Dodoku sing mentas tak rasake bolong tak gerayang, tak sawang ora bolong ora apa. Nanging abure manuk njalari dadaku krasa suwung tanpa isi. Kaya ana sing ilang. Genah yen iku pirantining uripku sing mabur njelma manuk. Mengkono pikirku tanggap marang anane lelakon gaib sing tak alami. Dalam bahasa Indonesia jelas itu, tidak usah saya ceritakan bahwa ternyata lobangnya dada itu karena dipatok-patok oleh burung yang kemudian melobangi dadanya dan terbang keluar. Dan itu ternyata adalah nyawanya melayang. Dan dia dapat melihat bahwa yang hilang dari dadanya itu adalah nyawanya. Dia dipanggil Tuhan.
Jadi di sini ada 2 Serikandi yang memberikan persepsinya. Bagaimana tentang tulisan Pak Jayus itu tadi yang ditulis tahun 2020. Menurut Bu Emi itu isyarat atau prasyarat atau? Sepertinya memang seorang pengarang itu biasanya apa ya, rondo bisa merasakan lah, bisa rusak durunge pinarah dene. Jadi beliau mungkin sudah bisa membaca tapi tidak diungkapkan, tapi diungkapkan dalam bentuk tulisan itu. Jadi mungkin itu sudah merasakan atau seolah-olah pamit gitu ya. Sejak 2020 itu beliau ternyata sudah pamit. Tapi ternyata ketika bertemu dengan kita semua kan Semangatnya berapi-api. Semangatnya itu seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, sepertinya kan gayanya kalau berbicara, kalau itu kan tidak pernah mengungkapkan yang seperti itu. Iya. Ya. Jadi firasat itu ya. Firasat sebenarnya sudah ada tapi hanya ditulis. Sementara kalau bertemu dengan dengan orang-orang itu yang dibicarakan yang semangat. Jadi menyemangati. Ya paling tidak menyemangati para kayak ketika kita tulisan kita biasa-biasa saja, beliau kan bilang nggak apa-apa kan usiamu masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Kan seperti itu. Ya, Bu Pita? sama itu firasat di Pak Jayus sendiri untuk judulnya aja manuk-manuk mabuk. Jadi kan sudah mengisyaratkan nyawanya. Jadi ini sebenarnya tentang apa ya? Tentang nyawanya sendiri. Tulisannya dia sendiri kayak isyarat kepada apa namanya penggemarnya. Walaupun saya belum baca ini semua, tapi dari judulnya aja sudah. Nah ini loh, yang ini loh, Alang Ujuring Lelakon itu loh yang pernah saya baca itu juga kan kalau nggak salah ini yang menceritakan dia yang di kuburan itu loh. Sebentar ya, coba tak sini ya. Ya. Papane anyar Darmo bisa nyawangi kubure kang wis setengah tahun ing kuburan desane, nanging wong sing banget diarep-arep tekane sawijining wanita sing ditresnani Surti durung katon nginguk kubure. Judulnya apa tadi? Alang Ujuring Lelakon. Artinya dalam bahasa Indonesia? Lakune apa ya? Lakunya sebuah kehidupan, kayak sebuah peristiwa gitu loh. Peristiwa dalam kehidupan seorang manusia yang bernama Darmo ini. Iya. Jadi tokoh Darmo ini itu sudah meninggal. Ya. Ya sudah meninggal selama 1 tahun, tetapi dia itu menantikan kok pacarnya yang dicintai itu nggak pernah menengok kuburan ini. Berarti kan ini orang meninggal yang sudah yang dunia lain dia sudah meninggal itu. Surti rondo anak siji omahe Kertosono umur 40 tahun. Tepunge 2 tahun kapungkur pertemanan ing Facebook. Padha dene mambu ati dina-dina inbokan sambung rasa chattingan WA lan video call bisa krungu suarane weruh rupane eseme lan guyune. Wis kaping 3 semayan ketemu ing Nganjuk lan ing Kediri nanging Surti semaya geleme dinikah sawise endah siji-sijine anake kang wis prawan gedhe yen wis mentes. 300 sayang wis bayar kare kurang. Tembunge jare ora kepenak marang kabeh sedulur. Anake durung oleh jodoh kok biyunge sing banyaki. Artinya? Jadi dia ini berkenalan dengan seorang wanita sebelum meninggal ya ini. Berkenalan dengan seorang wanita janda umur 40 tahun lewat Facebook, sering video callan, infokan, dan lain-lain. Tetapi Surti ini tidak mau dinikahi karena dia tidak mau mendahului anaknya yang sudah perawan dewasa yang harusnya itu dia dulu yang dicarikan jodoh. Kejaba ra penak disawang aku ya wis sumpah nalika Endah isih cilik ditinggal bapake, sumpahku karo mangku Endah, ibu ra arep rabi nduk yen kowe urung omah-omah.
semambunge marang Darmo lumantar ponsel. Jadi dia itu Tidak mau menikah dulu tidak mau sebelum menikah, bilang ke Darmo tidak mau menikah sebelum anaknya ini dapat jodoh. Jadi itu pembacaan Firasati ya, oleh Bu Emi tentang karya Pak Jayus PT. Ada 2 tadi. Yang pertama Manuk-Manuk Mabur dibahas bahwa itu firasat 2 tahun yang lalu, tahun 2020 beliau sudah mempunyai firasat di dalam karyanya akan meninggalnya dengan lambang burung yang keluar dari dalam dada. Kalau yang Surti anak mabur, Surti anak mabur, apa Bu? Surti? Janda tadi loh, janda. Surti janda, itu yang mau menikah dengan Pak itu, tapi ternyata Pak Darmo ternyata. sudah meninggal setelah itu. Pak Darmo sudah meninggal setelah itu. Iya, meninggal ini, sudah meninggal, sudah dikuburkan sampai 1 tahun. Surti ini nggak pernah menengok, gitu loh. Oh, Nggak pernah menengok kubur dia, ini diharap-harap. Diharap-harap. Ditunggu dari dalam kuburnya itu, menunggu Surti itu loh, kok nggak kesini. oh iya, padahal itu kenalan terus di Facebook dan sebagainya, Iya. dan tidak dikawin karena Karena menunggu anaknya. Anaknya Pak Darmo itu kawin Anaknya Pak- dulu. Loh, bukan anaknya Pak Darmo, anaknya Surti. Anaknya Surti. Anak Surti Oh. ini. Surti itu janda tuh tadi? Janda, usia Oh. 40 tahun. Nah, terus kemudian dia itu, tapi sebelum ini terjadi ternyata Pak Darmo meninggal. Nah, sampai 1 tahun Pak Darmo meninggal. Ini Surti nggak pernah menengok kuburnya. Padahal dia menunggu sebenarnya. Pak Darmonya menunggu. Iya, menunggu Surti ini menengok. Jadi ditulis itu ditulis oleh Pak Darmo yang sudah meninggal ini ya ceritanya ya. Ya, sepertinya begitu. Medeni wong. Jadi nanti kita lihat Hmm. apakah menengok atau tidak nanti. Surti ya. Belum. Jadi itu Ya, suatu pulang masalah dah syarat. dari Hongkong. Itu alam gaib semua ini Bu yang, Iya. yang diceritakan. Jadi Iya. sepertinya medeni atau Medeni. nakuti, betul Bu? Berarti Pak Jayus itu seperti kata orang Jawa dulu loh. Terus sebelum saat datangnya Winarah, jadi dia mengerti perjalanan hidup beliau nanti itu bagaimana. Kedepannya judul-judulnya juga berkaitan semua dengan kehidupan beliau ketika masih hidup itu. Sebelum kapundhut kok membuat cerkak dengan judul Manuk-Manuk Mabur. Seperti isyarat. Syarat. Ini Rojopati. Nah ini ada lagi cerita yang lain yaitu Rojopati, namun itu dari tentang tiga setan-setan. setan-setan. Terus apa lagi? Ada lagi Wayang Tobo. Wayang Tobo itu wayang kardus. Terus apa lagi Bu? Kubur. Kubur. Lah judulnya medeni kabeh. Kalau nggak salah sepertinya ini yang pernah diceritakan itu, yang katanya minta kuburnya ditulisi. Iya. Pak Pengarang ditulusi sastra. Jayus PT Pengarang sastra Jawa. Dan Pak Jayus PT ternyata pengarang sastra Jawa. Ada pernah beliau Pesannya. pernah cerita, dan ternyata tadi katanya Hmm. cerita ke anaknya atau minta ke Iya, anaknya, iya, pesannya memang seperti itu Seperti juga. itu. Jadi Jayus PT. persis seperti dulu yang pernah ditulis Iya. di kuburnya itu. Iya. Jadi di situ ada kucing yang nyong-nyong, lantas dipanggil oleh Bu Deno, mambu apa? Lapar. Ternyata kita punya indera ya, namanya indera penciuman. Nah, ternyata juga yang kita baca tadi karya Pak Jayus PT juga punya indera. Nah, ini bukan indera yang 5 itu, tapi indera yang ke-6 rasanya ya Bu ya. Betul. Ke-6 ya. Semacam firasat ya. Pesan dari alam sana, sehingga bisa dituliskan apa yang akan dialami itu kok persis apa yang tulisannya. ditulis. Walaupun tokoh yang di buku itu lain, tapi kok persis. Tokohnya lain tuh memang biasanya kalau pengarang itu menulis ya namanya diganti supaya nggak langsung. Tidak langsung. Setuju. Aku ini sudah tak baca semua, cuma kata video. Iya, Dulu kan belum kepikiran untuk bikin video-video Iya. buku toh. belum. Kita kan sudah tamat semua macam-macam buku, tapi baru kepikiran bikin video kan setelah kita punya YouTube itu. Iya. Jadi dua cerpen, cerita cekak ya dalam bahasa Jawa, artinya cerita pendek bahasa Indonesianya, yaitu Manuk-Manuk Mabur sama Kubur. Itu
rasanya persis dengan apa yang dialami oleh Pak Jayus, pengarangnya. Dengan juga yang ketiga yaitu cerkak atau cerita cekak, alang ujuring lelakon. Nah ini ya, kelihatannya juga begitu ya, karena Pak Jayus juga suka main Facebook, iya kan? Suka main Facebook, suka medsosan, dan mempunyai teman banyak dari seluruh dunia. Ya, teman-temannya itu diantaranya ada yang Wanudio juga, tapi enggak tahu ya karena ini kan agak Sulistyo. iya sensitif ya kan. Ya ternyata di temannya itu ditunggu supaya temannya yang dicerka loh ya, dicerka ini ditunggu. Datang apa enggak? Janda itu mau datang pun enggak, ternyata yang menunggu yaitu Pak Darmo di sini meninggal dunia terlebih dulu. Ya, kita enggak tahu ini, tapi ini memang mistis, surrealis. Nek nunggu di makam itu enggak datang. Iya, jadi keindahan seni itu justru terletak pada hal-hal yang di luar jangkauan indera kita. Makanya dia disebut sebagai su. Su itu lebih indah, bernilai lebih. Makanya bukan hanya sastra, tapi susastra. Kalau sastra hanya tulisan biasa, kalau susastra tulisan yang indah. Dan masuk kategori seni. Seni itu mempunyai pemaknaan yang lebih terhadap apa yang kita alami. Jadi bisa jadi itu di luar jangkauan dari panca indera kita yang ada 5 itu, kadang ada yang indera ke-6. Karena kita memang hanya mengindrai berdasar apa yang dapat kita lakukan. Tapi justru kalangan-kalangan seperti sastrawan, begawan, pujangga itu pada zaman dulu, zaman raja-raja mempunyai tempat istimewa justru karena keistimewaan atau kelebihannya itu untuk menjangkau sesuatu yang di luar pemahaman awam. Silakan, Tante. Apik Pak ya. Padang pangan. Kok gak ketok, Pak? Oh.